Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Bela Diri, Bab 66. Selama 3 hari terakhir, Xiu selalu menemani Meng Yao. Meng Yao tampak semakin lesu, tapi mungkin karena ditemani Xiu, suasana hatinya tampak semakin tenang. Aku ingin menguburkan ayahku di atas gunung di luar kota. Meng Yao menambahkan, ketika aku masih sangat kecil, ayah sering membawaku ke gunung itu untuk bermain dan mengajariku seni bela diri. Mungkin karena teringat dengan masa lalu antara dirinya dan sang ayah, mata Meng Yao memerah dan air mata menggenang di matanya. Aku akan pergi bersamamu, ujar Xiu. Sejak Fei Chen meninggal, Xiu tidak lagi memiliki kebencian atau prasangka terhadapnya. Meng Yao memasukkan tubuh Fei Chen ke dalam peti mati, lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Meskipun lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak pertarungan merebut posisi pemimpin sekte, Xiu merasakan ada seseorang yang sedang memperhatikan ketika keduanya keluar dari serikat berburu. Meng Yao masih dalam depresi dan tidak menemukan ada yang aneh. Dalam persepsi Xiu, ada 6 orang yang mengikuti mereka, termasuk seorang pemuda berpakaian mewah, yang merupakan seorang guru besar bela diri di tingkatan bawaan. Xiu tidak memperingatkan Meng Yao, meskipun ada Grandmaster bela diri bawaan yang mengikuti mereka, basis kultivasi orang tersebut tidak sekuat Lu Liang jika dilihat dari penglihatan kehidupannya. Orang itu seharusnya berada di level kedua tingkatan bawaan. Kekuatan Xiu meningkat pesat setelah basis kultivasinya mencapai level kelima tingkatan lautan energi. Selain itu, energi vital hidup dan mati yang dipadatkan oleh cakram dunia hidup dan mati di bidang eliksir telah membentuk cairan seperti danau. Xiu tidak takut terhadap seorang kultivator di level kedua tingkatan bawaan. Dia mampu melawannya dengan caranya sendiri. Aku tidak menyangka mereka tidak menggunakan formasi transmisi serikat berburu untuk meninggalkan Kabupaten Naga Awan. Bahkan Tuhan pun berpihak kepadaku. Pemuda berpakaian mewah itu menatap dingin ke arah punggung Meng Yao dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, apa kita perlu memberitahu divisi non-inti dan inti untuk mengutus orang yang lebih kuat kemari?" ucap seorang kultivator seni bela diri laut energi tingkat ke-9. "Tidak sulit bagiku untuk menghadapi 2 kultivator yang berada di alam laut energi." "Apakah kamu meragukan kekuatanku?" ujar pemuda itu dengan dingin. "Tentu saja tidak, Anda berada di tingkatan bawaan. Sangat mudah bagi Anda untuk mengalahkan kedua orang itu yang berada di alam laut energi," jawab kultivator laut energi tingkat ke-9, lalu diam. "Kalian awasi Meng Yao. Tanpa Fei Chen sebagai pelindungnya, Meng Yao ditakdirkan untuk menjadi istriku. Setelah aku bosan dengannya, aku akan memberikannya kepada kalian untuk bersenang-senang," ujar pemuda itu sambil tersenyum jahat. Mata para pengikutnya tiba-tiba berbinar setelah mendengar ucapan itu. Dulu, Meng Yao adalah gadis pujaan di gerbang kebebasan, dan tidak ada murid wanita di sekte yang secantik dirinya. Jika bisa meniduri wanita seperti itu, mereka bersedia kehilangan 10 tahun nyawa mereka. Tanpa disadari, Xiu dan Meng Yao sudah berjalan keluar dari Kabupaten Naga Awan. Tidak jauh dari kota, tampak sebuah bukit hijau yang dipenuhi berbagai jenis bunga dan tanaman. Pemandangan itu terlihat sangat indah. Di kaki bukit, ada hutan bambu hijau, serta sungai yang deras dan jernih di sebelahnya. Setelah menemukan sebuah tempat yang tenang, Meng Yao mengeluarkan peti mati ayahnya dari cincin penyimpanannya dan berencana untuk menguburnya di sini, peti mati. Ternyata, Fei Chen sudah mati. Sebuah seringai mengejek tiba-tiba terdengar, diiringi oleh suara langkah kaki. Pria muda berpakaian mewah datang menghampiri bersama 5 pengikutnya. Xiu sudah menyadari keberadaan orang-orang ini sejak lama, sehingga dia tidak merasa kaget ketika melihat mereka. Meng Yao menoleh ke arah tersebut, dan ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah setelah melihat wajah pemuda itu. "Gou Jinquan, ternyata kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu mengikutiku?" Mendengar ucapan panik Meng Yao, Xiu akhirnya tahu bahwa pemuda ini adalah Jinquan, yang hampir menikah dengan Meng Yao. Jinquan adalah cucu dari Gou Honyi, tetua dari divisi inti, dan juga merupakan salah satu murid inti. Tidak heran dia adalah seorang guru besar bela diri di tingkatan bawaan. Tidak peduli siapa dirinya, basis kultivasi yang dimilikinya pasti berada di tingkatan bawaan agar memenuhi syarat untuk menjadi murid inti gerbang kebebasan. Selain Jinquan, 5 pemuda yang mengikutinya berada di laut energi tingkat ke-9. Sepertinya, mereka semua adalah murid non-inti gerbang kebebasan. Di gerbang kebebasan, sejumlah murid non-inti akan memilih untuk berteman dengan murid inti, layaknya yang lemah akan mendekatkan diri dengan yang kuat. Selain itu, Jinquan memiliki latar belakang yang berbeda, jadi wajar bagi murid non-inti untuk mendekatinya. "Haha, Meng Yao, aku adalah tunanganmu.
Seharusnya kamu merasa senang bertemu denganku, ucap Jin Kuan sambil tersenyum dan mengusap dagunya. Aku tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Jangan bicara sembarangan di sini. Kamu tahu siapa dirimu, entah berapa banyak murid wanita di divisi non-inti dan inti yang telah diperkosa olehmu, ujar Meng Yao dengan ekspresi cemberut. Meng Yao, jangan berkata seperti itu. Mereka semua telah setuju untuk melakukannya denganku, dan merupakan kebanggaan bagi mereka untuk tidur denganku. Selain itu, Tuan Lu berencana untuk menikahimu denganku sebelumnya, tetapi tidak berhasil karena kejadian itu. Apakah kamu ingin menjadi anak yang tidak berbakti setelah dia meninggal? Jin Kuan melihat sekeliling, menggosok dagunya, dan berkata sambil tersenyum, pemandangan di sini sangat indah. Sayang sekali digunakan untuk mengubur orang yang sudah meninggal. Tempat ini sepi, dan menurutku sangat cocok untuk melakukan hubungan seks di sini. Kemudian, Jin Kuan menunjuk Xiu dan berkata, dia pasti Xiu. Kudengar bahwa kamu sangat menyukainya. Aku penasaran bagaimana perasaanmu ketika kamu ditiduri olehku di depan pria yang kamu sukai. Selesai berkata, Jin Kuan tertawa terbahak-bahak seolah-olah merasa pemikiran semacam itu sangat lucu dan menarik. Jin Kuan, kamu benar-benar cabul. Meng Yao tampak gemetar karena marah. Haha, kamu benar, aku cabul. Lalu kenapa? Jalang kecil, bukankah kamu sangat arogan? Sekarang Fei Chen sudah mati, kamu hanyalah sebuah mainan bagiku dan aku bisa bermain denganmu sesuka hati. Jin Kuan menjilat bibirnya, menunjuk Xiu, lalu memerintahkan pengikutnya, kalian lumpuhkan bajingan ini dulu. Aku ingin dia melihat bagaimana aku meniduri jalang kecil ini. Baik, Tuan. Kelima kultivator laut energi tingkat ke-9 mencibir dan mengepung Xiu. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan kegilaan yang membara. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum jahat, setelah Jin Kuan selesai menikmatinya, akan tiba giliran kita, bukan? Mendengar ucapan tersebut, 4 orang lainnya juga tertawa. Mereka jelas sering melakukan hal semacam ini. Xiu tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak awal hingga akhir. Tatapan matanya sedingin es. Dia memandang orang-orang muda di sekitarnya seakan-akan sedang melihat orang mati. Saat ini, Jin Kuan berjalan ke arah Meng Yao dan berkata, Meng Yao, aku menyarankanmu untuk tidak melawan. Bahkan jika kamu memilih untuk bunuh diri, aku masih bisa bermain dengan jasadmu. Kamu lebih baik patuh jika tidak ingin mati. Kamu, Jin Kuan, kamu akan mati dengan mengenaskan, ucap Meng Yao gemetar karena marah. Ayahnya baru saja meninggal, apakah dia akan dipermalukan? Meng Yao tahu bahwa Jin Kuan adalah seorang Grandmaster di tingkatan bawaan. Selain itu, terdapat 5 kultivator laut energi tingkat ke-9. Dia tidak bisa melawan mereka dan Xiu akan ikut terlibat. Apakah kamu ingin melepas pakaianmu sendiri atau membiarkanku merobeknya? Jika kamu patuh, kamu hanya akan dimainkan olehku dan 5 pengikutku. Jika kamu tidak patuh denganku, aku akan melepas semua pakaianmu dan melemparkanmu ke jalan Kabupaten Naga Awan. Bahkan jika kamu sudah mati pun, aku yakin akan banyak pria yang tertarik kepadamu. Jin Kuan benar-benar cabul. Dia suka memaksa wanita untuk patuh, dan wanita yang tidak mendengarkannya akan berakhir menyedihkan. Tiba-tiba, beberapa teriakan terdengar dari samping, dan disertai dengan percikan darah. Jin Kuan mengerutkan alis. Dia mengira pengikutnya telah membunuh Xiu. Sebaliknya, dia melihat Xiu masih berdiri di sana hidup-hidup, sementara para pengikutnya telah mati bersimbah darah. Kalian hanyalah sekelompok pecundang. Kamu lebih buruk dari binatang. Xiu tidak menunjukkan belas kasihan sambil memegang pedang yang berlumuran darah. Xiu tidak berhenti sampai di situ. Pedang bayangan miliknya berdengung, lalu tubuhnya meninggalkan sebuah bayangan di tempat. Ketika Jin Kuan menatapnya, Xiu segera menebas ke arah Jin Kuan. Ekspresi wajah Jin Kuan berubah. Dia tidak menyangka Xiu bisa membunuh 5 kultivator laut energi tingkat ke-9 dengan begitu mudah. Dasar bodoh, aku berada di tingkatan bawaan. Jin Kuan berseru dengan marah. Kemudian, energi vital bawaan berwarna biru laut bangkit dari tubuhnya seperti riak air. Ketika basis kultivasi seseorang mencapai tingkatan bawaan, dia bisa melakukan kultivasi kekuatan atribut. Energi vital yang mengandung kekuatan atribut juga dikenal sebagai energi vital bawaan. Kultivasi yang dilakukan oleh Jin Kuan adalah energi vital atribut air. Saat melambaikan tangannya, energi vital langsung menyerbu ke cahaya pedang Xiu. Ketika pedang bayangan bertemu dengan energi vital bawaan atribut air, Xiu segera merasakan perlawanan yang kuat saat menahan pedang di tangannya. Pada saat bersamaan, kekuatan rahasia ditransmisikan melalui pedang bayangan dan hampir menerbangkan pedang dari tangan Xiu. Ini adalah energi vital bawaan yang mengandung kekuatan atribut dan jauh lebih kuat daripada energi vital dari para kultivator di tingkatan lautan energi. Xiu segera mengubah taktiknya. Dia menggunakan pedang kilat, kemudian pedangnya mengedipkan seberkas cahaya dan menusuk bagian tengah alis Jin Kuan. Kali ini, Xiu tidak menunjukkan belas kasihan. Seorang kultivator seni bela diri laut energi tingkat ke-9 pasti akan tertusuk dan terbunuh di tempat sebelum bisa menghindar. Namun, Jin Kuan adalah seorang Grandmaster bela diri bawaan,
jadi reaksinya jauh lebih cepat daripada reaksi kultivator laut energi tingkat ke-9. Dia berhasil menghindari serangan, dan pedang bayangan menusuk pelipisnya. Meskipun Jin Kuan berhasil menghindari bagian vital di antara alisnya, angin tajam yang disebabkan oleh ujung pedang menggores wajahnya hingga meneteskan darah. Dasar bajingan, mati saja kamu. Jin Kuan sangat marah. Dia mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanannya, mengeluarkan cahaya pisau biru laut dan menebas ke arah Xiu. Xiu melintas dengan 7 bayangan berturut-turut dan membuat serangan Jin Kuan meleset. Ekspresi wajah Jin Kuan kembali berubah. Dia mengira dirinya mampu membunuh kultivator tingkatan lautan energi dengan basis kultivasi tingkatan bawaan miliknya. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa keterampilan gerakan Xiu begitu kuat sehingga serangannya tidak bisa mengenai Xiu sama sekali. Semua usahanya sia-sia. Seketika itu juga, Xiu muncul di depannya seperti hantu. Dia melambaikan pedang bayangan dan mengeluarkan jurus kedua dari ilmu pedang cahaya kilat, pedang fatal. Pedangnya secepat kilat dan muncul di samping leher Jin Kuan dalam sekejap, sehingga membuat Jin Kuan merasa ada bagian lehernya yang tertusuk. Jin Kuan merasakan ancaman kematian. Sebagai Grandmaster bela diri bawaan, reaksi naluriahnya membuatnya terjatuh ke belakang dengan cepat. Pedang Xiu menembus udara tetapi gagal membunuh Jin Kuan. Jin Kuan berhasil menghindari 2 serangan berturut-turut. Hal ini membuat Xiu berpikir bahwa tidak mudah untuk menghadapi Grandmaster bela diri bawaan. Dengan kekuatannya saat ini, mudah baginya untuk membunuh seorang kultivator di laut energi tingkat ke-9. Namun, membutuhkan upaya yang lebih besar baginya untuk membunuh seorang Grandmaster seni bela diri bawaan. Saat ini, Jin Kuan juga mulai merasa takut. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana ahli bela diri tingkatan lautan energi bisa begitu kuat. Jika tidak bereaksi dengan cepat, dia akan mati dibunuh oleh pedang Xiu. Memikirkan hal ini, Jin Kuan tidak lagi memiliki niat untuk bermain dengan wanita. Dia segera menunjukkan keterampilan gerakannya dan hendak melarikan diri dari tempat ini. Dia yakin bahwa selama dia bisa melarikan diri ke sekitar Kabupaten Naga Awan, dia akan dapat mengundang orang-orang kuat di tingkatan bawaan gerbang kebebasan untuk membunuh Xiu. Dengan demikian, Meng Yao tidak akan bisa lari darinya. Tentu saja, Xiu tidak akan membiarkan Jin Chuan kabur. Oleh karena itu, dia mengeluarkan serangkaian bayangan. Kemampuan gerakan 10 bayangan dari tingkatan kelengkapan jauh lebih cepat daripada kecepatan gerakan Jin Kuan. Aura gelap kematian bergejolak seperti api di pedangnya, dan sekali lagi, Xiu menebas bagian belakang Jin Kuan. Kekuatan atribut, wajah Jin Kuan terlihat pucat karena ketakutan. Dia bisa merasakan kekuatan atribut api dari pedang Xiu. Namun, nyala api Xiu terlihat sangat aneh. Cahaya pedangnya tampak gelap seperti tinta dan mengandung aura kematian dan keputusasaan. Jin Kuan tidak tahu bagaimana seorang ahli bela diri alam laut energi mampu mengembangkan kekuatan atribut. Dia bergegas melambaikan pedang di tangannya untuk menahan serangan tersebut. Jika sejak awal dia tahu bahwa Xiu begitu kuat, dia tidak akan membawa seseorang untuk melacaknya sendirian. Sebaliknya, dia akan meminta bantuan orang-orang kuat dari gerbang kebebasan. Klang, kedua pedang saling bertemu. Meski Jin Kuan menahan serangan dari Xiu, api hitam yang meledak mengenai tubuhnya, membakar daging hingga jiwanya. Rasa sakit semacam ini tak tertahankan. Jin Kuan terus menjerit kesakitan. Pada saat yang sama, pedang bayangan muncul dalam sekejap dan memenggal kepalanya. Jeritan itu pun berhenti tiba-tiba.